ditutup oleh Pak Budi Setiadi. Jadi kita punya kesempatan sampai jam 5 kira-kira untuk melakukan konferensi pers ini, dan untuk pertanyaannya nanti bisa disampaikan melalui chat yang akan ditanggapi oleh masing-masing narasumber. Sebelumnya saya juga kelupaan tadi ingin mengucapkan selamat Idul Fitri bagi teman-teman media semua. Mohon maaf lahir dan batin, juga selamat merayakan atau memperingati kenaikan Isa Al-Masih buat teman-teman Kristiani. Mudah-mudahan ini akan menjadi awal yang baik buat kita semua dalam menangani COVID-19 yang memang dalam beberapa minggu terakhir menjadi perhatian karena eskalasi mobilitas masyarakat berlangsung kendati pelarangan mudik sudah dilakukan dan dikomunikasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Konferensi pers ini akan segera diawali oleh Prof. Wiku. Saya persilakan waktu dan tempatnya, Prof. Teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaannya langsung, nanti dibantu oleh Jikra untuk disampaikan kepada 3 narasumber. Terima kasih, silakan Prof. Wiku. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Yang terhormat Bapak Dirjen Perhubungan Darat, Pak Budi Setiadi, dan juga Ibu Adita Irawati, staf khusus Menteri Perhubungan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan jurnalis. Sebelum saya menyampaikan update tentang pengendalian COVID-19 di Indonesia, pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1442 Hijriah, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selain itu saya ucapkan selamat Hari Kenaikan Isa Al-Masih bagi seluruh umat Kristiani. Dan selanjutnya kami lihat berdasarkan data perkembangan kasus COVID-19 nasional, khususnya kontribusi Pulau Jawa dan Sumatera, ini terlihat bahwa pada umumnya Pulau Jawa memberikan kontribusi kasus COVID-19 nasional itu sekitar 60-70%. Namun persen kontribusi tersebut ini mulai terlihat mengalami penurunan sejak Mei 2021, yaitu sebanyak 11,06% dibandingkan Januari 2021. Sedangkan Pulau Sumatera yang umumnya memberikan kontribusi kurang dari 20% pada angka kasus nasional, ini mulai mengalami peningkatan signifikan dalam 1,5 bulan terakhir, dengan kenaikan 27,22% di bulan Mei 2021 dibanding Januari 2021. Lalu ditelaah per provinsi ini bahwa bulan Februari dan Maret 2021, tidak ada provinsi di Pulau Sumatera yang masuk ke dalam 10 provinsi kontributor kasus tertinggi nasional. Namun hal ini mulai perubahan sejak April, di mana mulai masuk 2 provinsi, yaitu Riau dan Sumatera Barat. Pada bulan Mei, masuk 5 provinsi, yaitu Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan, ke dalam 10 provinsi kontributor kasus tertinggi nasional. Sedangkan dari aspek kematian, terlihat bahwa umumnya Pulau Jawa memberikan kontribusi kasus kematian nasional sekitar 60-80%. Namun, persen kontribusi tersebut juga mulai terlihat mengalami penurunan sejak Mei 2021, yaitu sebanyak 16,07% dibandingkan Januari 2021. Sedangkan Pulau Sumatera, kembali lagi fokus kami ke sini, umumnya memberikan kontribusi angka kematian kurang dari 25% pada kasus nasional, mulai meningkat sekarang signifikan dalam 1,5 bulan terakhir, dan kenaikannya 17,18% di bulan Mei dibanding Januari 2021. Kemudian ini saya jelaskan supaya clear mengapa alasan ini kita lakukan. Jika ditelaah per provinsi bulan Februari dan Maret 2021, hanya terdapat 2 provinsi juga, yaitu Riau, Sumatera Selatan, di Pulau Sumatera, yang masuk 10 provinsi kontributor kasus tertinggi nasional. Namun ini mulai mengalami perubahan sejak Mei, yang masuk sekitar 4 provinsi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Aceh, ke dalam 10 provinsi kontributor kasus tertinggi nasional. Jadi dapat dikatakan bahwa kasus di Pulau Jawa cenderung mengalami penurunan kontribusi pada kasus nasional, dan sebaliknya kasus di Pulau Sumatera mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Karena ada peningkatan eskalasi kasus positif COVID-19 di hampir semua provinsi di Sumatera, maka Satgas meminta kepada semua gubernur yang mengambil tindakan
untuk atau langkah mencegah peningkatan kasus positif COVID-19 ini. Nah, ini ditindaklanjuti dengan surat Kepala Satgas COVID-19 nomor 4605/2021 tentang antisipasi perjalanan masyarakat pada arus balik Idul Fitri 2021. Di dalam surat ini, pemerintah daerah khususnya provinsi di Pulau Sumatera, di wilayahnya masing-masing, wajib melakukan pemeriksaan secara teliti dan cermat terhadap dokumen PCR atau swab antigen atau Ginos pada setiap pelaku perjalanan dalam masa arus balik Idul Fitri ini. Nah, perlu dicermati surat bebas COVID untuk pelaku perjalanan sampai dengan 17 Mei, ini sesuai dengan surat edaran nomor 12 tahun 2021, ini berlakunya 3 kali 24 jam. Sedangkan untuk yang melakukan perjalanan di antara tanggal 18 sampai 24 Mei 2021, masa berlakunya adalah 1 kali 24 jam untuk seluruh metode testing. Maka siapapun pelaku perjalanan yang tidak sehat dan tidak mampu menunjukkan dokumen-dokumen perjalanan tersebut, yaitu surat tanda negatif COVID-19 dan surat izin perjalanan, di setiap titik pengecekan, siapapun itu wajib tanpa terkecuali harus putar balik dan tidak boleh melanjutkan perjalanan, agar yang pergi hanyalah memang orang-orang yang sehat dan memenuhi syarat. Nah, demi memastikan screening yang maksimal, melalui screening berlapis ini, maka diterapkan mekanisme testing tambahan dengan metode rapid test antigen di Pelabuhan Bakauheni sebagai perbatasan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Tindak lanjutnya, Satgas Daerah Provinsi Lampung ini ditunjuk untuk membentuk Satgas khusus yang diketuai oleh Kapolda dan diwakili oleh Danrem setempat. Satgas ini akan melakukan pemeriksaan seluruh dokumen dan berhak melarang pelaku perjalanan untuk menyeberang ke Pulau Jawa apabila tidak memenuhi syarat. Ingat bahwa kebijakan tambahan ini adalah bentuk pencegahan sehingga perlu ditekankan bahwa pemerintah daerah memiliki andil besar untuk menyaring pelaku perjalanan sebelum melanjutkan perjalanan demi proses screeningnya juga supaya efektif. Dan kita ingin memastikan bahwa setiap orang yang melakukan mobilitas dalam keadaan sehat ditunjukkan dengan surat tanda hasil negatif COVID-19 dan melakukan mobilitasnya secara resmi dengan surat izin perjalanan yang seharusnya dimiliki sejak keberangkatan ke tempat tujuan. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon pihak media membantu kami untuk menyebarluaskan informasi ini seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Wiku atas pengantarnya dan penjelasannya. Jadi teman-teman ada 2 hal utama tadi yang disampaikan, yaitu terjadi kenaikan kasus di Sumatera ketika di Jawa sudah mengalami penurunan, padahal di 2 tempat ini adalah konsentrasi dari mobilitas masyarakat sepanjang Lebaran kali ini. Kemudian ada kebijakan tambahan terkait dengan mitigasi penularan tentang mekanisme tambahan bagi beberapa pintu ya Pak, yang dari Sumatera untuk penyeberangan ke Jawa mengenai testing, dan dibentuk Satgas khusus yang diketuai oleh Kapolda Lampung untuk memastikan bahwa pemeriksaan itu akan dilakukan, dan jika masyarakat yang akan menyeberang itu tidak lolos dari pemeriksaan, maka mereka harus dirawat di sana atau kemudian diminta kembali ke daerahnya. Itu dari Prof. Wiku tadi. Kemudian yang kedua nanti akan disampaikan dari Kementerian Perhubungan. Sekarang saya berikan kesempatan dulu ke Bu Adita Irawati untuk menyampaikan sebelum kemudian Pak Budi Setiadi. Silakan Mbak Adita. Terima kasih Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama sama juga saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan juga selamat memperingati Hari Kenaikan Isa Al-Masih buat rekan-rekan Nasrani. Semoga kita semua dalam kondisi yang selalu sehat dan selalu dalam lindungan yang kuasa. Baik, menindaklanjuti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Prof. Wiku, kami dari sektor transportasi ingin mengingatkan sekali lagi kepada seluruh anggota masyarakat bahwa sesuai dengan surat edaran Satgas nomor 13 beserta adendumnya dan juga peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021, saat ini masih berlaku ketentuan peniadaan mudik ya sampai dengan 17 Mei 2021.
Jadi semua ketentuan yang ada di dalam kedua peraturan tadi masih tetap berlaku, yaitu bahwa kegiatan mudik tetap dilarang dan dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat termasuk juga pembatasan transportasi. Oleh karenanya, kepada seluruh anggota masyarakat, mohon juga tetap bisa membatasi perjalanannya, dan jika memang terpaksa harus melakukan perjalanan, perlu diingatkan lagi bahwa harus disiapkan dokumen negatif COVID-19 dan tentunya surat keterangan, baik itu surat keterangan karena tugas maupun juga surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat jika kepentingannya adalah kepentingan pribadi. Jadi sekali lagi mohon diingat seluruh anggota masyarakat bahwa kita masih dalam periode peniadaan mudik sampai dengan tanggal 17 Mei. Semua moda transportasi masih tetap beroperasi, ya, namun dengan pembatasan dan hanya melayani kegiatan-kegiatan yang memang masih diperbolehkan atau dikecualikan sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran Satgas dan juga peraturan Menteri Perhubungan. Sedangkan tanggal 18 sampai 24 Mei adalah masa pengetatan syarat perjalanan, sehingga semua anggota masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum maupun pribadi harus bisa mengikuti ketentuan, yaitu surat dokumen negatif COVID itu berlaku 1 kali 24 jam untuk PCR dan antigen, serta Jinos itu berlaku di hari keberangkatan. Oleh karena itu, kepada seluruh anggota masyarakat juga kami terus ingatkan bahwa perjalanan-perjalanan di semua moda transportasi masih harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Ya. Dari catatan yang telah kami peroleh dari posko monitoring yang ada di Kementerian Perhubungan, sudah tercatat lebih dari 1,5 juta orang keluar dari Jabodetabek menuju beberapa daerah utama seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga menuju Sumatera melalui pintunya itu di Lampung, khususnya ketika melakukan perjalanan darat dan penyeberangan. Dari catatan kami juga, sampai dengan tanggal 11 April tahun 2021, 11 Mei tahun 2021, tercatat bahwa di masa peniadaan mudik ini terjadi penurunan aktivitas perjalanan menggunakan transportasi umum itu sangat signifikan. Ya, untuk angkutan jalan itu turunnya adalah sekitar 86% jika dibandingkan dengan masa pengetatan persyaratan perjalanan. Ya, sedangkan untuk angkutan penyeberangan sekitar 62%, angkutan laut 30%, kereta api 88%, dan yang memang paling signifikan adalah angkutan udara turun hingga 93% jika dibandingkan dengan masa pengetatan syarat perjalanan. Ya, perlu diingat bahwa masa peniadaan itu mulai tanggal 6, sehingga data yang kami sampaikan tadi adalah tanggal 6 sampai dengan 11 Mei 2021. Ini menandakan bahwa bisa dilihat bahwa masyarakat memang mematuhi ketentuan karena penurunan perjalanan ini cukup signifikan di semua moda transportasi. Ya, dan diharapkan ini juga akan terus bisa berlangsung sampai dengan nanti masa peniadaan dan juga tentunya pada masa pengetatan syarat perjalanan. Rekan-rekan media, mengantisipasi perjalanan pasca Lebaran, karena tadi saya sudah sampaikan kurang lebih 1,5 juta orang sudah keluar dari Jabodetabek, dan tentu kita ingin bisa mengendalikan terus pandemik ini dan mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus, maka kami dari Kementerian Perhubungan dan juga hasil dari rapat koordinasi bersama semua unsur terkait termasuk dengan Satgas, TNI, Polri, dan pemerintah daerah telah menyepakati untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, antara lain seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Wiku di paparan pertama tadi. Ya, karena kami melihat dari survei yang kami lakukan, perjalanan pasca Lebaran ini diprediksi terjadi lonjakan pada H+3 dan H+7 Lebaran, atau sekitar tanggal 16 dan tanggal 20 Mei 2021. Nah, tentu menghadapi hal tersebut, kita harus melakukan beberapa langkah antisipasi yang tadi sudah disampaikan, yaitu meningkatkan tes random testing ya kepada para pengguna angkutan jalan, baik itu roda 2 maupun kendaraan pribadi, roda 4, yang nantinya tentu akan menggunakan berbagai akses jalan, baik itu jalan tol, jalan arteri, maupun jalan-jalan kecil lainnya. Termasuk juga yang sudah disampaikan tadi,
karena memang Sumatera memiliki kecenderungan kasus yang meningkat, maka kita perlu juga mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan wajib testing rapid antigen atau Jinus itu di pintu pelabuhan Bakauheni. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Wiku detailnya. Dan untuk menyampaikan hal-hal yang lebih detail lagi mengenai penyelenggaraan random testing di angkutan jalan, baik itu di jalan tol maupun jalan nasional, akan disampaikan langsung oleh Bapak Dirjen Perhubungan Darat, Bapak Budi Setiadi. Dipersilahkan, Pak Budi. Halo, suara saya sudah ada, Bu? Ya, Bapak, sudah masuk. Ya, baik. Terima kasih, Bu Adita. Jadi yang saya hormati Prof. Wiku, Bu Adita, dan juga rekan-rekan sekalian media. Saya akan menambahkan yang disampaikan oleh Ibu Adita, bahwa betul memang masyarakat yang keluar dari wilayah Jabodetabek, baik menggunakan kendaraan angkutan umum, itu yang turun sampai dengan 86%, dan kemudian termasuk kendaraan pribadi yang menggunakan jalan tol itu juga turun sangat signifikan sekali. Dan dalam kesempatan ini mungkin saya menambahkan bagaimana kalau kemudian performa untuk yang menggunakan sepeda motor. Kami melakukan penghitungan untuk pengguna sepeda motor itu ada di beberapa tempat. Yang pertama di Ciasem, daerah Subang, kemudian di Ranca Ekek yang dari Bandung ke arah Tasik, berikutnya yang di Merak. Jadi 3 titik ini kami melakukan traffic counting, penghitungan untuk bagaimana jumlah kendaraan atau sepeda motor yang keluar dari aglomerasi di Jabodetabek maupun yang di Bandung. Secara umum, kalau dibandingkan dengan tahun 2019, pada saat itu belum ada pelarangan mudik, memang secara umum ada penurunan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2019 untuk sepeda motor yang melalui 3 tempat ini. Sebagai contoh di wilayah Ciasem, roda 2 itu jumlahnya dari mulai pada saat pramudik sampai dengan ke saat peniadaan mudik, itu sekitar hampir 200.000 kendaraan sepeda motor. Namun demikian, sepeda motor yang terhitung oleh kita itu bukan saja kendaraan sepeda motor yang memang mereka melakukan perjalanan pada saat peniadaan atau kemudian pramudik, namun ada juga perjalanan yang antar kecamatan di sekitar daerah-daerah yang kami lakukan penghitungan tadi, sekitar Ciasem. Jadi artinya sebetulnya jumlah ini bukan cerminan masyarakat yang melakukan perjalanan karena memang keluar dari wilayah Jabodetabek, tapi yang terhitung. Nah mungkin di antara sekian persen itu adalah mungkin masyarakat yang dari arah Jakarta melanjutkan perjalanan ke arah Indramayu dan sebagainya. Kemudian sebagaimana disampaikan Ibu Adita, saya akan mengusulkan kemarin pada saat di rapat bahwa untuk melakukan testing untuk kendaraan pribadi maupun sepeda motor yang akan masuk ke Jakarta, kalau untuk yang dari arah Lampung yang di Bakauni itu sudah final, kita akan lakukan di sekitar Bakauni. Namun demikian ada usulan di beberapa rest area sebelum masuk pelabuhan dermaga Bakauni juga akan dilakukan testing. Namun demikian ini sudah menjadi kewajiban atau mandatori. Dan ini juga sejalan dengan surat edaran dari Satgas maupun dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13. Jadi semua masyarakat yang nanti akan kembali ke Jakarta itu akan dilakukan pengetesan dengan menggunakan rapid test antigen. Kalau selama ini itu menggunakan Jinus, kemudian ada juga rapid test antigen, namun demikian berbayar. Dan berikutnya nanti kita akan selenggarakan dari mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 sampai dengan nanti kebutuhan yang diperlukan. Kemudian berikutnya, untuk pengguna sepeda motor dari arah Jawa Tengah, Jawa Barat yang masuk ke Jakarta, saya mengusulkan ada beberapa tempat untuk dilakukan pengetesan nantinya, yaitu yang pertama adalah di sekitar Kerawang, di Jembatan Timbang Balonggandu, jadi posisinya di sebelah kiri. Kemudian berikutnya adalah di pos Tegal Gubuk Susukan, itu juga sama dari arah Palimanan ke arah Jatibarang, juga sebelah kiri. Dan sudah diusulkan lagi, satu lagi, sekarang sedang disurvei oleh teman-teman dari Ditlantas Polda Jabar, adalah dari wilayah Indramayu ke arah Jatibarang. Dengan demikian nanti masyarakat pengguna sepeda motor yang masuk ke Jakarta, Jabodetabek, dengan menggunakan jalan nasional, itu akan kena pada 3 titik yang saya sampaikan tadi. Dan ini akan kita teruskan, besok akan koordinasi kembali untuk penentuan tempatnya dan juga pelaksanaan teknisnya. Kemudian kalau untuk yang di jalan tol, sebagaimana hasil rapat kemarin, kami mengusulkan ada sekitar 21 titik untuk dilakukan tempat dalam rangka pengetesan masyarakat yang menggunakan jalan tol. Yaitu untuk yang di rest area ada 13, dari mulai pintu tol Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat. Jadi setiap masyarakat masuk ke pintu-pintu tol,
itu akan dilakukan pengetesan. Dan selain di rest area, juga ada beberapa gate tol yang entrance tadi, itu akan kita lakukan. Jadi 13 itu adalah di rest area, yang 5 adalah di gate utama. Yang di gate utama itu contohnya adalah dari Kali Kangkung dan lain sebagainya. Dan berikutnya, untuk yang dari arah Merak, itu akan dilakukan dua tempat, 2 lokasi, yaitu yang di rest area, yang dari Merak ke arah Jakarta. Jadi intinya, masyarakat yang akan menggunakan kendaraan bermotor roda 4 dari wilayah Banten, lewat Merak Jakarta, tol Merak Jakarta, termasuk dari Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai dengan Jakarta, itu akan kita lakukan pengetesan baik di rest area atau kemudian di pintu-pintu tol utama. Jumlahnya ada sekitar 17, ada sekitar 21 titik nanti akan kita lakukan. Saya kira tambahan saya demikian, Ibu Adita. Saya kembalikan kepada Ibu Adita. Terima kasih Pak Dirjen. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semua upaya ini tentu adalah untuk bisa terus kita menjaga agar pergerakan masyarakat ini, khususnya yang menggunakan transportasi umum, tidak menghasilkan efek adanya lonjakan kasus. Sehingga mohon pemahaman kepada masyarakat bahwa semua upaya ini adalah juga demi kebaikan seluruh anggota masyarakat dan kita semuanya. Demikian Mas Heri, saya kembalikan ke Mas Heri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bu Adita, Pak Budi Setiadi. Saya rasa penjelasannya sangat komprehensif dan antisipasi yang sudah dilakukan pihak Kementerian Perhubungan sebagai salah satu ujung tombak dalam kebijakan peniadaan mudik ini. Tadi diingatkan bahwa masih dalam periode peniadaan mudik, sehingga moda transportasi juga beroperasi secara terbatas. Terjadi penurunan transportasi selama periode peniadaan yang cukup signifikan, tetapi tadi juga dijelaskan bahwa 1,5 juta masyarakat itu sudah bergerak gitu. Jadi ini yang benar-benar harus diantisipasi melalui berbagai upaya mitigasi yang dilakukan tadi, termasuk mencegah bagaimana Sumatera yang sedang dalam tren kenaikan ini kemudian tidak menimbulkan persoalan baru ketika para pemudik yang di Sumatera itu kembali ke Pulau Jawa yang sedang dalam tren penurunan. Jadi ini memang benar-benar harus diperhatikan. Tadi juga disampaikan Prof. Wiku bahwa Ketua Satgas sudah meminta pada kepala daerah ya di berbagai provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera untuk bersiap-siap gitu ya. Bersiap-siap untuk mengantisipasi, melakukan testing, dan tentu saja melakukan treatment juga jika dari sebagian masyarakat yang sudah kembali ke daerahnya masing-masing tadi mengalami persoalan. Jadi itu teman-teman semua tadi dari 3 narasumber kita. Sekarang akan kita punya waktu sekitar 20 menitan untuk tanya jawab. Boleh tanya jawab lewat chat room. Beberapa tadi pertanyaan untuk Prof. Wiku juga terkait pertama dari berita 1 ya, saya coba bacakan ya, dari Hendro untuk mengkonfirmasi terkait data Pak Erlangga Hartarto ya terkait random yang positif COVID ya 4.123, mungkin Prof. Wiku bisa memberikan penjelasan tambahan. Kemudian juga ada pertanyaan dari Ihsan dari MNC Portal kepada Prof. Wiku maupun Pak Budi Setiadi ya. Ada data untuk hasil random test untuk angkutan darat, berapa yang terkonfirmasi positif berdasarkan update dari random terakhir. Kemudian yang kedua, antisipasi atau mitigasi terutama pada arus balik seperti apa. Tadi sebenarnya ini sebagian sudah disampaikan, nanti boleh dijelaskan lagi. Kemudian sejauh mana efektivitas penanda stiker pada bus yang beroperasi. Mungkin ini ke Pak Dirjen Perhubungan Darat ya. Silakan Prof. Wiku terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Tadi saya sudah menjawab di chatnya. Jadi intinya begini Mas Hendro dari berita1.com. Jadi bahwa screening yang dilakukan oleh Polri dari beberapa operasinya, Amanusa dan lain-lain, termasuk juga dari bantuan Polri melakukan testing di PPKM Mikro, itu digabung jadi satu kebetulan, angkanya sekitar 4.000 tersebut, itulah yang disampaikan oleh Pak Menko, dan itu tetap
akan bertambah terus tentunya. Nah, pembaginya tentunya juga akan berkembang. Jadi mungkin mohon untuk jangan dilihat sebagai yang positif dan itu dilakukannya hanya di masa mudik saja, peniadaan mudik saja, itu adalah yang benar, bukan begitu. Jadi ini adalah pengumpulan data dan untuk detailnya mungkin nanti dari perhubungan kalau sudah ada datanya mungkin bisa disampaikan tentang berapa sih sebenarnya dari random testing tersebut yang akhirnya jadinya positif gitu ya, dari seluruhnya yang ditesting. Tapi pada prinsipnya mungkin perhatian kita adalah memastikan bahwa penyekatan-penyekatan yang terjadi dan memastikan bahwa di setiap titik itu mereka tidak memaksakan untuk pergi kalau nggak sehat, itu adalah maksud kami untuk jangan sampai nanti semuanya yang sakit akhirnya dites juga positif. Jadi kita akan menggarami laut sebenarnya kayak begitu. Maka dari itu screeningnya yang kita lakukan sekarang itu berlapis sejak dari tempat keberangkatan. Ini sekalian saya jawab juga pertanyaan yang berikutnya tentang bagaimana penanganannya. Jadi kita juga kalau sampai mereka sudah pergi dan sekarang mau kembali, maka juga ada kewajiban untuk melakukan karantina selama 5x24 jam untuk orang yang baru saja masuk. Jadi dua-duanya dari asal berangkat di Jawa, maksudnya mungkin di Jabodetabek, ke Sumatera ataupun ke Jawa, kemudian nanti kalau kembali juga mereka juga harus melakukan karantina. Karena untuk memastikan bahwa orang yang datang memang betul-betul sehat. Demikian, terima kasih. Terima kasih Prof. Wiku, semoga ini bisa menjawab ya. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih. Kalau tadi saya ditanya terkait menyangkut masalah efektivitas dari penandaan stiker di bus, ya memang kalau saya perhatikan itu kan kesepakatan kita dengan pihak Organda ya, supaya masing-masing PO yang memiliki kendaraan berbagai macam, jumlahnya bermacam-macam, itu bisa kita terwakili sesuai dengan proporsional berapa yang boleh melayani dan juga kemudian trayek-trayeknya. Namun demikian, pada prakteknya saya perhatikan produksi penumpang di beberapa terminal yang kita izinkan, kan kita ada sekitar 125 terminal tipe A, namun demikian yang kita amati ada sekitar 48 terminal yang biasanya kita catat, itu banyak terminal yang penumpangnya itu tidak ada gitu. Bahkan mungkin dalam satu hari hanya berapa orang saja. Jadi akhirnya memang kalau kita perhatikan, banyak PO-PO bus yang pada saat pasca maupun peniadaan, itu tidak jalan walaupun mungkin kendaraannya sudah memiliki stiker. Dan ini memang seperti disampaikan oleh Bu Adita tadi, penurunan untuk penumpang kendaraan bermotor angkutan umum itu sampai dengan 86%. Saya kira ini sebagian diantaranya adalah untuk angkutan kota dalam provinsi. Untuk yang AKDP, antar kota, antar provinsi, AKAP, itu sangat kecil sekali. Dan saya kira yang kita lakukan ini adalah memang dari tahun ke tahun seperti ini. Jadi artinya kita hanya memberikan approval kepada kendaraan-kendaraan bus yang masih melakukan pelayanan adalah kepada kendaraan bus yang memiliki stiker. Namun demikian kalau kita lihat kenyataannya, penumpangnya jauh sekali berturun, sangat turun sekali. Jadi artinya mungkin sama sampaikan Bu Adita tadi, perkiraan saya banyak masyarakat juga yang melakukan perjalanan memang harus melengkapi persyaratan, namun demikian banyak diantaranya yang sadar betul untuk tidak melakukan perjalanan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait menyangkut masalah untuk yang random sampling di angkutan umum, kita memang sudah pengadaan sekitar 107 alat Genos di terminal penumpang tipe A. Namun demikian, sampai dengan sekarang, dari tanggal 12 April sampai dengan tanggal 12 Mei, sampel yang sudah kita dapatkan sekitar 14.228 orang. Kemudian di antara yang negatif itu ada sekitar 13.639 atau 95%. Dan kemudian yang positif dengan menggunakan Genos itu sekitar 589 orang atau 4,14%. Jadi prosentasenya antara yang diambil sampel, kemudian yang positif dengan yang negatif, yang positifnya itu sangat kecil sekali, masih di bawah 5%. Dan ini kita lakukan di 48 terminal penumpang tipe A, tetapi kalau secara menyeluruh, kita punya 125 terminal. Namun demikian yang kita amati betul adalah pada 48 terminal tipe A, terutama di sekitar Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Demikian, terima kasih. Saya tambahkan, Mas Heri. Silakan. Jadi menegaskan yang disampaikan oleh Pak Dirjen, mohon teman-teman agar dicatat, itu tadi adalah random testing yang menggunakan Genos di terminal ya.
Jadi bukan keseluruhan kendaraan roda 2, bukan. Jadi yang di terminal, tadi terminalnya tipe juga yang dikendalikan langsung oleh Kementerian Perhubungan juga, supaya teman-teman juga bisa melihat lebih spesifik gitu. Jadi sekali lagi itu adalah yang di terminal bis ya, dan yang digunakan alatnya adalah Jinos. Demikian Mas Heri, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dita, Prof. Wiku. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Intan dari Harian Kompas. Saya ingin bertanya untuk tes wajib sebagai antisipasi arus balik, apakah hanya untuk perjalanan dari Sumatera ke Jawa atau juga dari luar Jabodetabek ke Jabodetabek? Dan tesnya dipastikan tes antigen atau juga Jinos, atau kemudian ketentuannya seperti apa? Silakan Prof. Wiku terlebih dahulu. Ya, baik. Sebenarnya tadi saya belum menyampaikan yang lebih detail dari Pulau Jawa. Jadi sebenarnya tadi yang dari Sumatera jelas semua sejak dari awal. Sumatera ini kan luas ya. Jadi untuk itu screening pengetatannya itu tidak hanya di ujung. Jadi tidak hanya di Lampung, Bakahuni, tapi sejak keberangkatannya. Apakah itu dari Aceh, Sumatera Utara, atau Sumatera Barat. Sehingga screening itu memang betul-betul orang yang melakukan perjalanan itu memang betul punya suratnya. Kalau sampai dengan ujungnya di Bakahuni ternyata diragukan atau tidak membawa lolos, maka itu akan dilakukan tes di situ. Sama juga dengan di Jawa. Jadi ada 21 titik tadi yang sudah dijelaskan di perjalanan tol, termasuk juga titik-titik di jalan nasional, itu juga akan dilakukan seperti itu. Artinya sejak dari awal pemerintah daerah masing-masing provinsi dan tentunya kabupaten kota melakukan cross checking di setiap perlintasan wilayah untuk memastikan bahwa mereka betul-betul membawa suratnya. Jadi jangan ditumpuk nanti di dekat-dekat jalan tol yang sudah dekat dengan Jakarta, misalnya Cikarang, seperti itu di pintu tol Cikarang. Itu nggak bisa seperti itu. Nanti akan terjadi penumpukan. Maka tesnya apa? Tesnya adalah pertama kan harus dicek dulu salah satu dari tiga. Kemudian berikutnya lagi kalau sampai dilakukan di situ, maka akan dites swab antigen. Demikian. Ya. Mungkin mau menambahkan Pak Budi atau Mbak Dita yang terkait. Saya tambahkan dulu sebelum nanti yang lebih spesifik kepada Pak Budi. Jadi karena kita tadi memang fokus banyak membicarakan tentang transportasi darat, tapi juga perlu diingat transportasi yang lain untuk udara, laut, dan juga kereta api, serta angkutan penyeberangan, semua tes itu sifatnya wajib, mandatori ya. Sementara yang random testing adalah perjalanan darat yang menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi roda 4 atau roda 2. Jadi itu yang perlu diingat, semua wajib kecuali transportasi darat, kendaraan roda 4 dan roda 2. Dan random testing ini akan dilakukan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prof. Wiku, ya, ini tidak hanya dari Sumatera ke Jawa tapi juga di dalam Jawa sendiri menuju Jabodetabek. Nah, mengenai spesifik untuk yang angkutan jalan dan transportasi darat, silakan Pak Budi untuk menyampaikan. Ya, baik, terima kasih Bu Adita. Jadi rekan-rekan sekalian, sebagaimana surat edaran 13 dari Satgas dan juga peraturan Menteri Perhubungan nomor 13, bahwa untuk transportasi darat itu ada dua ya. Saya yang pertama untuk angkutan kendaraan pribadi atau kendaraan angkutan yang dipakai sehari-hari yang roda 4, kemudian angkutan umum dan juga penyeberangan. Nah, sesuai dengan surat edaran maupun PM13 itu, kalau untuk angkutan bus akap antar kota antar provinsi, sifatnya adalah random sampling yang kita lakukan di simpul-simpul transportasi darat di terminal tadi. Nah, kalau untuk yang penyeberangan, sifatnya adalah mandatori, jadi keharusan. Dan itu sudah dilaksanakan di beberapa penyeberangan yang besar, Ketapang Gilimanuk, Padang Balembar, kemudian Merak Bakauni, kemudian Kayangan Potatano sudah dilakukan. Dan itu berbayar, karena penyelenggaranya ada pihak ketiga. Namun kalau untuk yang random sampling di terminal itu diselenggarakan oleh pemerintah, jadi artinya masyarakat dengan menggunakan Jinos yang dimiliki oleh kita itu tidak berbayar. Kemudian setelah sebagaimana disampaikan tadi oleh Bu Adita maupun oleh Prof. Wiku, untuk mengantisipasi pergerakan masyarakat pada saat akan kembali ke Jakarta nanti, itu ada perubahan skemanya adalah untuk melindungi Jakarta, jadi nantinya dari Sumatera ke Jawa itu juga masih tetap sifatnya mandatori, namun demikian diganti alatnya menggunakan rapid test antigen. Kemudian untuk yang kendaraan sepeda motor, saya katakan tadi, di beberapa tempat kita akan lakukan pengetesan, tapi sifatnya juga adalah random sampling, hanya
random samplingnya tidak seperti yang di darat tadi. Kalau darat ini kita nggak begitu banyak. Paling hanya sekitar 30 atau 40% yang melakukan perjalanan. Namun demikian diharapkan nantinya cukup banyak masyarakat akan kita lakukan testing pada saat perjalanan pasca peniadaan mudik ke Jakarta. Jadi yang sepeda motor katakan mungkin 100 orang, mudah-mudahan bisa 60 atau berapa persen kita akan lakukan pengetesan. Itu untuk yang sepeda motor. Nah, untuk yang kendaraan pribadi, yang itu akan kita lakukan di pintu tol utama dari mulai Jawa Timur, Jawa Tengah dengan Jawa Barat, termasuk adalah di rest area. Ya, termasuk di rest area. Nah, itu sifatnya juga adalah random sampling juga. Namun demikian, walaupun random sampling, kita harapkan mayoritas yang masyarakat melakukan perjalanan dilakukan pengetesan. Nah, kalau selama PM13, untuk yang pengguna kendaraan pribadi, itu sifatnya adalah himbauan. Nah, berikutnya nanti, kita adalah yang kembali ke Jakarta adalah random sampling, namun demikian kita harapkan sebagian besar dari masyarakat yang melakukan perjalanan, kita lakukan testing. Demikian Ibu Adita, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Saya kembalikan Mas Heri, Mas. Ya, ada satu pertanyaan lagi nih dari Trijaya Network. Ini terkait inisiatif kebijakan penyemprotan disinfektan bagi kendaraan-kendaraan yang diputar balik. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Pak Budi maupun Prof. Wiku ini. Ya, mungkin dari saya dulu. Jadi kebijakan untuk penyemprotan kendaraan itu tidak ada. Dan mengapa tidak ada? Karena sebenarnya kurang efektif juga, karena kan yang disemprot mobilnya. Orang yang sakit kan ada di dalam mobil. Jadi memang betul kalau disemprot mobilnya, memang mobilnya bisa saja menjadi virusnya mati gitu ya. Tetapi kalau orangnya di dalam sudah tertular kan agak sulit. Jadi sebenarnya poin untuk putar balik ke tujuan awal, itu tujuannya adalah orangnya itu yang kalau memang sakit, tidak melanjutkan perjalanan. Demikian. Baik, sudah jelas ya tadi yang terkait dengan disinfektan itu sudah tidak dilakukan lagi, itu dilakukan pada awal-awal periode COVID waktu itu karena dianggap tidak efektif. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi, tetapi kalau sekiranya teman-teman jurnalis sudah tidak ada pertanyaan, konferensi pers sore ini akan kita tutup dan saya juga akan informasikan bahwa nanti akan dikeluarkan juga siaran pers bersama antara Satgas COVID-19 dan Kemenhub yang akan disampaikan tidak lama setelah konferensi pers hari ini. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Mas Jamal dari CNN Internasional. Berdasarkan data pergerakan moda transportasi, berapa total jumlah orang yang mudik tahun ini? Mbak Dita ini mungkin yang punya datanya tadi, yang 1,5 juta tadi atau yang mana ya Mbak? Iya, ya Mas Heri, makasih. Jadi dari data yang kami peroleh dari monitoring yang kami juga lakukan, itu 1,5 juta orang melakukan perjalanan keluar dari Jabodetabek. Tujuannya apa tentu sangat bervariasi ya. Dan ini bukan hanya di masa peniadaan ya, tapi dimulai sejak tanggal 22 April. Jadi mohon bisa dicatat karena ini saya lihat sudah ada yang menggunakan headline-nya tanggal 6 sampai 11. Ini bukan tanggal 6 sampai 11, tapi sejak dilakukan pengetatan syarat perjalanan sejak 22 April. 1,5 juta yang keluar dari Jabodetabek. Tujuannya apakah mudik ataukah aktivitas yang dikecualikan? Ya tentu ini kita harus melihat lebih spesifik lagi. Tapi yang jelas catatan orang yang melakukan perjalanan keluar Jabodetabek 1,5 juta orang. Demikian Mas Heri. Baik, terima kasih Mbak Dita. Jelas tadi 1,5 juta teman-teman dari tanggal 22 April ketika dilakukan pengetatan perjalanan. Ada satu lagi sepertinya. Sebentar, saya cek dulu ya. Sudah, saya rasa sudah cukup ini pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, tapi sebenarnya tidak terlalu terkait dengan antisipasi perjalanan mobilisasi masyarakat setelah Idul Fitri, pasca Idul Fitri. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa disampaikan pada kesempatan berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selama hampir
45 menit kita bersama untuk mengupdate soal antisipasi pemerintah dalam mengantisipasi mobilitas masyarakat pasca Idul Fitri. Sudah berakhir, kita akan akhiri. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Wiku, kemudian Bu Adita, dan Pak Budi Setiadi. Ini Pak Budi Setiadi lagi di mana ya Pak? Lagi di lapangan ya Pak Budi? Lagi ya di rest area, saya berhenti dulu, takutnya nggak bagus kalau lagi jalan ini. Oh, Di baik. rest area dari Jakarta ke arah Cirebon, Palimanan. Oke, masih di Palimanan. Selamat bertugas Pak Budi Setiadi. Terima kasih Mas. Dan terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Selamat sore. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Prof. Wiku, Pak Heri, Pak Dirjen, Bu Adita, terima kasih. Terima kasih Pak Junaidi. Prof. Wiku, saya mau telepon Prof. Wiku.